Oke, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan pertemuan kedua. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Zakaria Husin Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kemudian juga yang saya hormati juga rekan-rekan, kawan-kawan seperjuangan di perkuliahan di perkuliahan S2 Prodi IAT. Baik, hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan hasil kajian dari apa yang saya kaji kemarin. Hari ini kita akan sama-sama membahas, mempelajari tentang salah satu materi penting yang perlu kita sama-sama perdalami, yakni tema mengenai yang berjudul Adam alaihissalam dan rintisan peradaban profetik umat manusia. Baik, sejarah umat manusia menurut perspektif Islam selalu terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, yang bukan hanya manusia pertama, tapi juga sebagai khalifah yang mandatnya, yang diberikan mandat oleh Allah sebagai pemimpin dan pengelola bumi dengan nilai profetik. Jadi Adam alaihissalam bukan sekedar cerita kosmologis, melainkan awal lahirnya peradaban yang berlandaskan wahyu. Di sini peradaban profetik merupakan afwan. Peradaban profetik merupakan hidup yang berlandaskan dengan beberapa poin di bawah ini ya. Hidup yang berlandaskan tauhid, ilmu, moral, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Jadi dalam konteks ini Nabi Adam alaihissalam dapat dipandang sebagai pelopor peradaban profetik yang meliputi dimensi tauhid, ilmu, pembentukan keluarga, dan tanggung jawab moral sebagai khalifah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan etimologi atau secara bahasa tentang Adam dan kata profetik ini sendiri. Teman-teman bisa silahkan sambil dilihat slide-nya ya. Nama Adam dalam Al-Quran disebut sebanyak 25 kali dengan narasi penciptaannya yang dijelaskan dalam berbagai surah. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang menegaskan bahwa Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan syarat bahwa pemegang peran ini harus berasal dari manusia itu sendiri. Ini berdasarkan tafsiran dari Ibnu Katsir. Adam diposisikan sebagai prototipe khalifah pertama yang mewakili seluruh umat manusia, meskipun tidak ada indikasi eksplisit bahwa ia adalah manusia absolut pertama, namun ayat ini menekankan bahwa otoritas Allah sebagai pencipta sekaligus pemberi mandat kekhalifahan. Secara etimologis, Adam bermakna tanah, teladan, kesepakatan, dan kasih sayang. Berasal dari istilah al-udmah yang memiliki beberapa makna, diantaranya al-qorobah wal wasilah ila asy, al-ulfah wal ittifaq, dan Adam juga bisa diartikan sebagai al-uswah atau teladan atau suri teladan. Jadi para ahli bahasa menjelaskan bahwa penamaan Adam diberikan karena ia merupakan manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Sedangkan untuk profetik sendiri, profetik dalam bahasa Arab disebut an-nabawiyah yang mencakup segala hal yang bersumber dari nabi atau secara Yunaninya, bahasa Yunaninya propetes yang artinya menyampaikan wahyu dan ramalan masa depan. Kemudian dari nilai profetik ini sendiri memiliki tiga misi. Di sini saya rangkum menjadi tiga misi. Yang pertama ada humanisasi, yang memulihkan manusia, potensi, akal, dan ilmu. Kemudian juga misi profetik ini juga membawa liberasi, yakni membebaskan dari penindasan dan hawa nafsu
Kemudian yang ketiga, transendensi, di mana misi profetik ini menghubungkan aktivitas manusia dengan Allah. Jadi transendensi ini ibaratnya ilmu pengetahuan yang apabila dipakai untuk kepentingan materi itu hanya sebatas duniawi. Tapi jikalau ilmu yang dipakai untuk kebaikan dan kemaslahatan, baru itu disebut transendensi atau transendental. Baik. Kemudian kita lanjut ke 5 pilar peradaban dari nilai-nilai profetik yang menjadi inti dari pembahasan. Di sini ada 5. Yang pertama, tauhid sebagai fondasi peradaban profetik, di mana tauhid ini berperan sebagai landasan fundamental dalam membangun peradaban profetik. Secara etis, tauhid berfungsi sebagai pengendali potensi destruktif manusia. Ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan teknologi dapat berubah menjadi instrumen perusak jika terlepas dari prinsip ketauhidan. Jadi, ilmu dengan sebanyak apapun akan terasa sia-sia, akan rusak juga apabila tidak ada tauhid di dalamnya. Kemudian juga, pondasi kedua ada ilmu pengetahuan. Pilar kedua ada ilmu pengetahuan, di mana ilmu dalam Islam ini menurut Quraisy Shihab menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan dan sejalan dengan nilai ilahiyah. Jika tidak, ilmu dapat membawa pada kesombongan dan kehancuran yang salah satu contohnya seperti dalam kisah Qarun yang Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Dengan demikian, ilmu adalah instrumen penting dalam peradaban profetik, tapi juga harus dikawal oleh nilai tauhid dan moralitas agar benar-benar mensejahterakan umat manusia. Kemudian, pilar ketiga di sini ada moralitas sebagai pilar kehidupan sosial. Kisah tergelincirnya Adam dan Hawa ketika memakan buah terlarang adalah ilustrasi bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Namun, Adam segera bertaubat, memohon ampunan, dan Allah mengampuninya. Menurut Al-Ghazali, kesediaan untuk bertaubat menunjukkan kesadaran moral yang menjadi inti peradaban. Jadi bukan kesempurnaan tanpa salah, tapi kemampuan memperbaiki diri. Kemudian, ada pilar keempat, yakni keluarga. Keluarga Adam dan keluarga sebagai unit sosial dan pendidikan pertama, institut pertama, pembentuk generasi itu berawal dari rumah masing-masing. Di keluarga Adam dan Hawa adalah prototipe unit sosial dalam peradaban manusia. Dari keluarga ini lahir generasi pertama manusia dengan segala dinamika sosialnya. Jadi keluarga itu berfungsi sebagai wadah pendidikan pertama, tempat internalisasi nilai, serta sarana membentuk karakter anak. Dalam perspektif profetik, keluarga bukan hanya ikatan biologis, melainkan institusi yang mendidik manusia mengenal tauhid, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, pilar terakhir, salah satu bagian dari nilai profetik yakni khalifah dan tanggung jawab global. Jadi konsep khalifah adalah amanah yang diberikan Allah kepada Adam dan seluruh keturunannya. Jadi manusia diposisikan bukan hanya sebagai individu, tapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menjaga bumi. Dalam konteks modern, konsep khalifah tuh memiliki relevansi yang sangat kuat. Krisis lingkungan, degradasi moral, dan ketidakadilan sosial merupakan tanda bahwa manusia belum sepenuhnya menjalankan mandat khalifah. Menurut Fazel, menekankan bahwa kisah Adam harus dibaca kembali untuk memberikan kerangka normatif bagi umat Islam dalam respon tantangan global. Dengan meneladani peran Adam sebagai khalifah, peradaban Islam tampil sebagai alternatif yang lebih humanis, berkeadilan, dan ekologis. Kemudian, eh, pertemuan lalu, Ustadz Zakaria, Dr. Zakaria menyampaikan bahwa bahwa materi yang disajikan ini harus kita relevansikan untuk Indonesia. Harus ada isu-isu nasionalisme. Maka nilai profetik ini dalam konteks Indonesia dari tauhid ini tidak hanya menjadi dasar spiritual dalam konteks Indonesia, tapi juga memperkuat prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yakni
sila pertama dalam Pancasila yang menegaskan bahwa pembangunan nasional harus tetap berakar pada nilai-nilai moral dan agama agar kemajuan di bidang ekonomi, politik, dan budaya tidak kehilangan dimensi spiritualnya. Kemudian, kon- kemudian untuk poin kedua, ilmu juga selaras dengan dalam konteks Indonesia sejak awal ilmu telah menjadi bekal manusia untuk membangun peradaban. Di Indonesia, relevansinya tampak pada pentingnya pendidikan nasional sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Potensi besar bonus demografi dapat dimaksimalkan dengan mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiyah agar ilmu tidak digunakan untuk kepentingan yang merusak seperti korupsi digital, hoaks, atau eksploitasi lingkungan. Kemudian, moralitas yang kita bisa relevansikan untuk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan lebih dari 700 suku dan beragam agama. Moralitas menjadi fondasi penting untuk menjaga kerukunan, keadilan, dan toleransi. Nilai profetik sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dalam keberagamaan. Tanpa moralitas, potensi konflik horizontal dapat meningkat. Oleh karena itu, kisah Adam relevansinya dengan untuk Indonesia ini mengajarkan taubat, kejujuran, dan pengendalian diri menjadi teladan dalam menguatkan etika sosial bangsa. Kemudian peran keluarga sebagai apa peran keluarga menjadi bagian dari nilai profetik ini dan relevansinya dengan Indonesia. Keluarga Indonesia memiliki peran vital sebagai sekolah pertama dalam menanamkan nilai agama, budaya, dan kebangsaan. Dengan demikian, kompleksnya tantangan modern seperti degradasi moral, narkoba, atau pengaruh media sosial, keluarga dituntut untuk menjadi benteng utama pendidikan karakter. Hal ini selaras dengan program penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah agar nilai profetik terus diwariskan ke generasi penerus. Kemudian, sebagai khalifah, manusia ditugasi untuk menjaga bumi. Relevansinya di Indonesia sangat besar, mengingat negara ini adalah salah satu pemilik hutan tropis terbesar dan pusat keanekaragaman hayati dunia. Tanggung jawab sebagai khalifah berarti menjaga kelestarian lingkungan, mengatasi perubahan iklim, serta mengelola sumber daya alam dengan adil. Nilai ini juga tercermin dalam amanat konstitusi bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang saya buat, jadi kisah Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran gak hanya menandai awal mula penciptaan manusia, tapi juga menjadi dasar bagi lahirnya peradaban profetik, rintisan peradaban profetik yang berisikan tentang humanis, adil, religius, dan berorientasi global. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya silahkan teman-teman apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya Kak Adel. Iya, boleh. Nah, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Kak Adela Eka Putri sebagai pemakalah pertama pertemuan kita ya di materi sejarah peradaban Islam ini. Bismillah, yang masih menjadi isu atau hal yang membuat saya penasaran adalah terkait dengan peradaban Islam pertama, yakni trendsetter kita Nabi Adam alaihi salam, bagaimanakah dakwah dan peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Adam itu sendiri. Nah, sedangkan Nabi Adam ini kan ibaratnya adalah manusia pertama yang hidup sepanjang sekitar, ada yang bilang 960 tahun, ada yang bilang 1000 tahun begitu ya. Nah, itu apa kisah-kisah yang tersisa. Sedangkan di zaman beliau kan memang sulit ya untuk apa sih namanya, modifikasi kisah atau penulisan kisahnya itu tidak banyak begitu, tidak sebanyak Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti apa
peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam di kala itu? Terima kasih, Kak Adela. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Afwan ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Amani. Ya. Mania. Ya. Ah ya, di bawah mana ya. Jadi Nabi Adam adalah manusia sekaligus nabi pertama dan dakwah beliau tentu berbeda dengan para nabi. Sesudahnya yang menghadapi masyarakat besar ya. Kalau dakwah Nabi Adam sendiri lebih sederhana tetapi tetap mengandung nilai profetik. Salah satunya wadah pertama yang beliau dakwahi ini keluarga beliau sendiri. Jadi Nabi Adam dari aspek mengajarkan tauhid, Nabi Adam yang pertama kali objek dakwah Pertanyaan tersebut. Wahai Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan demikian dan demikian? Kemudian Allah mengatakan bahwa Adam adalah khalifah di bumi. Dan yang dipahami oleh malaikat, khalifah itu fungsinya adalah memperbaiki keadaan. Yang menjadi hakim, menjadi pembuat kebijakan, ya. Sehingga kalau ada yang memperbaiki, berarti ada yang berbuat kerusakan di situ. Gitu. Ini mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. ya berarti seimbang seperti itu ya Ya, Ustaz ya. karena Bahasa kalau sederhananya ada ada penyeimbangan. makhluk lain yang sebelum manusia ini nggak cocok ya. Kenapa? Karena jin diciptakan dari api. Apakah ada darahnya kalau memang mereka saling berperang? Gitu ya. Tidak ada darah yang tumpah ya. Oh, Masya Allah. Syukran Ustadz Isfaul Khairi. Baik dari Ustadz dan Ustadzah, ada lagi yang ingin menambahkan atau mau langsung oleh Dokter Zakaria? Masih banyak waktunya kan? Masih Langsung banyak saya Ustadz. nih. Kalau saya langsung kesimpulan ini. Saya langsung Oke, baik. menyimpulkan sudah habis Ustadz dan ini itu. Ustadzah lainnya, Ustadz dan Ustadzah sekalian yang mau menambahkan boleh silahkan atau ada yang mau mengkritik materi ini, ada pengurangan atau berbagai revisi lainnya boleh disampaikan. Mungkin menambahkan yang tadi Ustadz Khairi tentang eh, ini adalah awal mula tadi teknologi gitu ya. Penguburan Habil itu adalah awal mula dari perkembangan teknologi. Di sini juga mungkin saya akan menambahkan bahwasanya influencer pertama, saya pernah membaca di salah satu kitab, influencer pertama itu siapa? Jawabannya adalah setan, ya setan. Atau di kitab itu dikatakan ular, ular. Jadi setan itu eh, adalah influencer pertama yang bisa mempengaruhi bahkan seorang Nabi Adam ya, bukan bukan orang biasa ini, Nabi Adam dipengaruhi oleh setan. Maka di sini juga sebuah peradaban ya. Jadi influencer itu ternyata bukan cuma di zaman ini, tapi sudah bermula dari zaman Nabi Adam yaitu mempengaruhi orang gitu. Jadi Jadi pesannya bukan jangan jadi influencer ya. bukan bukan saya Berarti mengajak jadi influencer zaman sekarang bisa diartikan juga sebagai setan dong, sebagai iblis juga. mungkin Bagaimana kita Ustadz? bisa mungkin kita bisa belajar positifnya gitu dari setan ini kan ya enggak harus negatif ya. Mungkin ada positifnya bagaimana cara setan ini mempengaruhi orang lain gitu. Tapi dalam hal positif. Mungkin secara positifnya bagaimana konsistennya setan dengan berbagai cara nggak pernah nyerah untuk menyerang manusia dari kanan, kiri, depan, belakang. Mungkin itu sisi positif yang bisa kita Ya. ambil dari influencer setan ini. Bukan influencer, setan buzzer, buzzer. Ya, buzzer. Baik dari Ustadz dan Ustazah lainnya, apakah ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menambahkan lagi? Apabila sudah tidak ada, mungkin bisa saya langsung serahkan kepada Ustadz Zakaria. Ya, apa? Izin saya Ah ya, terkait Ustaz. tadi apa teknologi ya penguburan mayat itu kelihatannya sederhana tapi karena dia melakukan yang pertama kali tidak ada contohnya maka ini sebuah
sebuah penemuan, ya, sebuah penemuan yang membantu memudahkan kehidupan manusia. Mungkin kalau itu menjadi cikal bakal perkembangan peradaban teknologi hingga modern saat ini, mungkin pesannya adalah ya tadi bahwa Nabi Adam adalah yang membentuk peradaban berdasarkan apa wahyu profetik. Eh, Belakangan ini kan banyak teknologi yang seringkali lepas dari apa eh, nilai moral begitu ya. Jadi karena hanya mengembangkan kemajuan tanpa kembali kepada wahyu. Mungkin pesannya adalah boleh kita ya mengembangkan kemajuan teknologi sampai semaju-majunya, sebaik-baiknya, namun jangan sampai meninggalkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan, spiritual. Nah, Nah, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Syukran sudah menambahkan. Baik, ada lagi dari Ustaz dan Ustazah yang ingin menambahkan atau ingin merevisi materi dari yang saya buat? Boleh dipersilahkan. Izin bertanya Ustazah. Nah, Ustaz, silakan. Ini saya ingin bertanya tentang ilmu pengetahuan sebagai bekal peradaban. Nah, seperti yang di makalah kan disebutkan di dalam Al-Quran disebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi di situ kan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya gitu. Di di tafsir Ibnu Katsirin ya. Nama-nama disebut mencakup seluruh makhluk, sifat dan keagungannya. Nah, ini saya ingin bertanya dari segi aspek bahasa. Apakah asma ini disebut semua bahasa yang ada sekarang atau hanya bahasa Arab gitu, Ustaz? Nah, kemudian kalau bahasa yang disebut cuman bahasa Arab, kenapa bisa banyak bahasa yang ada sekarang gitu saja? Kemudian tentang peradabannya, apakah bahasa itu mempengaruhi peradaban atau peradaban itu sendiri yang mempengaruhi bahasa gitu, Ustaz? Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, jawaban yang bisa saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, sedikit dari kemampuan saya dan sedikit dari referensi yang saya dapatkan. Kata asma sendiri memang bentuknya plural ya atau jamak. Jamak yang berartikan memang ada terdapat banyak nama-nama. Jadi em, apa ya? Ke untuk terkait bahasanya memang mungkin termasuk termasuk dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan aspek bahasa yang disediakan. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah peradaban Afwan Ustadz, boleh diulangi yang kedua? Yang kedua, masalah peradaban. Peradaban itu dipengaruhi oleh bahasa atau bahasa yang mempengaruhi peradaban gitu. Intinya bahasa dulu ada apa peradaban dulu yang ada gitu. Karena kita tahu kayak bahasa Indonesia peradabannya seperti ini gitu. Sedangkan bahasa Inggris peradabannya seperti itu gitu kan berbeda gitu. Nah, ini pertanyaan kedua. Sepertinya boleh dibantu sama teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sendiri, yang ada duluan ini peradaban dulu, Pak, baru bahasa. Kalau menurut rekan-rekan yang lain, Ustadz dan Ustazah yang lain, ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Ustadz Saiful? Ya, mungkin sekedar menambahkan sedikit ya. Nggak tahu salah, nggak tahu benar ya. Enggak apa-apa, Ustazah. Jadi peradaban itu bukan, oke, terima kasih sebentar. Oke, iklan dulu. Baik, ada lagi sambil menunggu Ustazah Amani, ada yang mungkin memiliki jawaban yang tepat atau lebih lengkap terkait pertanyaan Ustadz Saiful?
mungkin sedikit menambahkan. Nah, Ustadz Eh, Farhan silakan. jadi tadi peradaban dahulu atau bahasa dahulu. Jadi ini pertanyaannya sama seperti apakah Telur dulu ilmu, atau ayam dulu? ya, bukan itu sih. Ini Oh, bukan. pertanyaannya seperti seperti apakah ilmu dulu atau pengalaman dulu. Ini kan jadi bahasan yang sangat panjang di kalangan filsuf ya. Dan kemudian ada yang menengahi yaitu Immanuel Kant bahwasanya dua-duanya itu berjalan berdampingan. Jadi ilmu itu berdampingan dengan yang namanya fibroh ya, pengalaman. Seperti itu yang pernah saya baca. Oh, jadi bukan siapa yang lebih dulu ada, bukan antara peradaban yang dulu ada atau bangsa yang dulu ada, tapi mereka berjalan berdampingan. Seperti itu Jadi ya, Pak? relasi antara keduanya itu talazum, jadi saling melengkapi, saling Baik, berdampingan. Ustaz. Izin Syukron, menambahkan jazakallah Ustazah. khairan. Izin menambahkan Ustazah. Nah, Ustaz, silakan. Kalau kita baca ayatnya dalam surat Al-Baqarah itu ya, apa namanya? Sebenarnya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan beliau itu sudah dibekali dengan bahasa sebenarnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tatkala bangsa jin menanyakan kapasitasnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ternyata sudah dibekali sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau segi ayat ya, wallahu alam ya, segi ayatnya sebenarnya bahasa dulu baru peradaban. Baru adanya apa namanya kan Nabi Adam pertama diciptakan baru diciptakan Bunda Hawa seperti ini. Nah, benar juga dari jawaban Pak Ardona, karena mau gimana pun bahasa juga menjadi medium untuk menyampaikan nilai tauhid, moral, hukum, dan pendidikan keluarga. Ya, bahasa jadi alatnya untuk menyampaikan nilai-nilai profetik tersebut. Bagaimana yang lain, Ustadz dan Ustazah? Atau boleh dari teman-teman yang lain yang belum bertanya atau belum ada yang menyampaikan, boleh silahkan. Mungkin ini juga untuk penjelasan dari kullaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha di sini kan artinya semuanya, tapi apakah itu semuanya secara hakiki? Nah, kan tentunya manusia itu meskipun nabi ya, seorang nabi, itu pasti punya batasan untuk mengingat begitu kan. Jadi kullaha di sini dalam usul fikih ya. Jadi terkadang ada sesuatu yang dikatakan dengan lafaz jamak tetapi yang dimaksudkan bukan jamak seperti misalnya kullu bid'atin dolalah. Tapi pada kenyataannya tidak semua bid'ah itu dolalah, ada bid'ah yang hasanah seperti itu. Ustaz. Jadi kalau diambil dari segi bahasanya, kulaha itu memang mencakup keseluruhan. Bukan begitu, bukan begitu, Ustaz? Ya mencakup keseluruhan. Tetapi kan tentunya masih banyak hal lagi yang jadi belum diketahui seperti itu. Seperti yang baru-baru kan Nabi Adam itu sebelumnya itu masih pertama kali peradaban gitu. Jadi tentunya masih banyak kata-kata yang belum diketahui. Iya, adanya kosakata-kosakata yang memang belum terdeteksi di zaman tersebut. Jadi secara tidak langsung memang kulaha ini mencakup secara keseluruhan, namun untuk keseluruhannya tersendiri ini belum terdeteksi dari cabang-cabangnya apa saja. Bukan begitu, Ustaz? Ya. Nah, baik, ada lagi dari beberapa Ustaz dan Ustazah. Ya Ustazah, Nah, boleh Ustazah. bertanya ya. Ini dari kisah Habil dan Qabil itu kan berarti ada suatu tantangan dan kesalahan dari Qabil yang mana membunuh Habil tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana Nabi Adam tersebut menjadi contoh bagi umat manusia
khususnya bagi Habil dan Qabil, yang meninggal Habil ya, bagi Qabil sendiri dalam menghadapi tantangan dan kesalahan tersebut. Seperti itu mungkin. Nah, untuk kisah Habil dan Qabil ini, untuk keterlanjutan hidupnya Qabil tersendiri, Ana belum menemukan banyak referensi, atau belum ya, saya belum banyak mengumpulkan referensi tentang bagaimana sih keberlanjutan hidupnya Qabil ini setelah melakukan sesuatu, melakukan tragedi besar di muka bumi ini, terkait bagaimananya, tapi secara kesimpulan besarnya dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Qabil sendiri, bagaimana beliau berusaha untuk menguburkan mayat saudaranya, itu menunjukkan kesadaran diri dan penyesalan yang memang masuknya dalam kebaikan. Dengan adanya penyesalan tersebut, mungkin keberlanjutan hidupnya menjadi lebih baik dari kesalahan yang dilakukan. Qabil bisa memperbaiki diri dan lebih memperbanyak lagi kebaikan-kebaikan untuk mengcover kesalahan terbesarnya itu yang pernah diperbuat seperti itu. Tapi untuk keberlanjutan bagaimana kisahnya, mohon maaf, Ana juga belum terlalu banyak dapat referensinya bagaimananya. Atau mungkin dari Ustadz dan Ustazah di sini ada yang tahu nih kisah lanjutnya Qabil menjalani hidup setelah membunuh saudaranya, apakah menjadi manusia solih atau lanjut kepada pembunuhan selanjutnya? Afwan. Baik, Maaf Sada. Ini biar eh, nggak salah paham. Tadi saya tuh nggak, ya sebenarnya pengen juga tahu apa kelanjutan hidup dari Qabil tersebut. Cuma saya pertanyaannya nggak mengarah ke sana. oh, Bagaimana? Afwan sudah. Ya mungkin tadi kurang jelas, maaf. Yang saya tanyakan itu contoh atau peran Nabi Adam terhadap Qabil setelah melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Baik, untuk peran Nabi Adam sendiri, karena ini juga bagian dari objek dakwahnya, mungkin peran Nabi Adam juga sebagai pimpinan keluarga berusaha menyampaikan kepada Qabil untuk bertobat kepada Allah atas apa yang Qabil lakukan. Mungkin itu sedikit dari apa yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustazah Adela. Sama-sama, Ustazah. Baik, dari Ustadz-ustazah yang lain, mungkin dari Ustazah Susilawati, dari Ustadz Muammar, dari Ustadz Ahmad Musyadat, dari Ustadz siapa lagi yang belum terdengar suaranya, boleh menyampaikan, boleh menambahkan. Dari Ustadz Muhammad Multazam juga boleh. Apa itu, Ustazah? Anam, Ustazah, silakan. Mau izin bertanya. Suaranya terdengar sebelumnya? Terdengar, Ustazah. Oke, siap. Begini, Kak. Saya ini pernah dengar beberapa penjelasan, tapi saya nggak tahu ya, apa tuh namanya, sumber jelasnya itu dari mana. Mengenai anggota-anggota wudhu yang kita basuh begitu. Nah, saya sempat dengar kalau anggota wudhu yang kita basuh ini, apa tuh, dikaitkan dengan em, kisahnya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang jadi ketika kita membasuh tangan itu karena dulu Nabi Adam tuh memegang buah khul begitu ya. Terus kemudian kumur-kumur karena dimakan dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait apa ya? Asbabul wurud mungkin begitu ya dari adanya syariat wudu ini, apakah wudu ini termasuk peradaban dari masa Nabi Adam sejak saat itu mungkin setelah itu Nabi Adam cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya kemudian, atau itu merupakan syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kisah itu tuh hanya mungkin bisa jadi keterkaitan saja dengan zaman Nabi Adam alaihissalam atau memang itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam.
gitu. Jadi itu merupakan peradaban atau syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu. Gitu, Kak. Kasih. Baik, Ustazah, syukron atas pertanyaannya. Ini berarti cakupannya masuk ke dalam konsep fikih ya, kalau wudhu ya. Namun sedikit dari referensi yang saya ketahui bahwa secara langsung Al-Quran maupun hadis belum tidak menyebutkan bahwa wudhu ini berasal dari kisah Nabi Adam. Tata cara wudhu memang dijelaskan tata cara wudhu baru dijelaskan melalui syariat Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tapi untuk dihubungkan dengan kisahnya Nabi Adam secara makna kan wudhu itu kan sebagai pembersihan dosa juga ya. Bagaimana dijelaskan ketika membasuh muka dosa-dosa berlumuran, berjatuhan. Jadi untuk kaitannya dengan kisahnya Nabi Adam mungkin eh, apa bagaimana dalam kisah Adam ini kesalahan dari salah satu keturunannya, yakni Qabil sendiri menjadikan anggota wudhu ini dengan pembersihan dosa, mungkin seperti itu. Kalau mau dihubungkan dikaitkan dengan makna simbolisnya. Ada mungkin dari Ustadz dan Ustazah yang mau koreksi dan menambahkan terkait kaitannya wudhu dengan kisah Nabi Adam. Izin menambahkan Ustazah, tapi saya bukan pertanyaan dari Ustazah Susila Matia, tapi dari pertanyaannya Ustazah Vidya Agus tadi ya. Afwan Terkait Ustazah nggak kedengaran bagaimana suaranya. kedengarannya. Udah belum? Kecil. Oh, kecil. Saya mau izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Vidya tadi terkait bagaimana sikap Nabi Adam terhadap Qabil yang telah membunuh saudaranya Habil. Kalau dari pendapat saya pribadi itu uh, karena Nabi Adam tuh kan pasti sudah menjalankan 5 pilar yang disebutkan oleh makalah tadi ya sama Ustazah Adila. Itu pasti kan karena prototipe peradaban pertama itu dari keluarganya Nabi Adam. Pasti kita tahu ya, kita yakin Nabi Adam sudah melakukan yang terbaik untuk mendidik keluarganya yang merupakan wadah utama dakwahnya pada saat itu. Tapi sebagaimana kita juga tahu bahwa keimanan dan sikap orang lain di luar diri kita itu di luar kendali kita. Kan contohnya banyak ya, selain Nabi Adam terhadap anaknya Habil dan Qabil, ada juga Nabi Nuh terhadap anaknya, ada juga Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, dan juga Nabi Lut juga sama gitu. Jadi keimanan atau perbuatan atau sikap orang lain itu di luar kendali kita gitu. Jadi mungkin Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain itu sudah berdakwah dengan sebaik mungkin, tapi soal dakwahnya diterima dan diterapkan itu kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa di dalam kendali kita. Itu tergantung dari hidayah Allah dan keimanan yang ada di dalam hati objek dakwah tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Ya, pada Masya Allah. pertanyaan tersebut. Ya, terima Benar. kasih banyak Ustazah Dinda. Insya Allah. Selaras juga dengan kisah Nabi Nuh, bagaimana beliau juga berdakwah untuk anaknya, namun anaknya juga ada penyimpangan. Iya. Salah satu anaknya ada yang melakukan penyimpangan seperti itu. Ya, syukron Ustazah Dinda sudah bersedia menambahkan. Jazakillah khairan. Izin bertanya lagi Ustazah. Naam Ustadz, silahkan. Jadi kan di dalam kisah Nabi Adam itu setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian sebelum diturunkan ke muka bumi kan Nabi Adam ditempatkan di surga. Nah, pertanyaan saya, surga Nabi Adam sama surga balasan bagi manusia nanti apakah sama? Kalau sama, seperti yang kita ketahui, di surga tidak ada larangan lagi. Tapi kenapa ketika itu Nabi Adam dilarang buat memakan buah khuldi tersebut?
Itu pertanyaannya itu teh. Nah, Ustaz, pertanyaan Ustaz Saiful ada di beberapa jurnal yang kemarin juga saya hasil dari riset saya, beberapa jurnal yang saya kumpulkan. Jadi memang ada beberapa pendapat pendapat para mufasir ya, apakah surga Nabi Adam itu sama dengan surga balasan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ulama berbeda pendapat terkait pendapatnya surga tempat Nabi Adam adalah jannah kekal yang memang dijanjikan untuk orang-orang beriman. Jadi untuk lebih tepatnya apakah sama? Itu udah pasti sama karena kata al-jannah yang kita temukan dalam Al-Qur'an kan apa sama maknanya dengan jannah yang ditempati oleh Nabi Adam. Kemudian ada juga beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa oh itu bukan surga yang ditempati nanti untuk balasan orang-orang beriman, karena surga Nabi Adam bukan surga kekal, melainkan taman khusus di langit sebagai tempat ujian. Jadi ada sebagian ulama yang menyampaikan itu bukan surga, tapi sebagian dari taman khusus di langit. Jadi karena jika sama, ini menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa ini gak sama ya, karena jika sama, iblis tuh nggak boleh masuk, iblis nggak boleh masuk dan pastinya nggak ada larangan. Sedangkan di kisah Adam, iblis dengan mudahnya, dengan bebasnya bisa menggoda Nabi Adam di surga. Jadi ada dua pendapat, ada ulama yang menyampaikan ini surganya sama karena eh, berpendapat menguatkan pendapatnya dengan kata al-jannah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Al-jannah ini al-jannah yang memang juga ditempatkan oleh Nabi Adam gitu. Tapi ulama yang menyampaikan bahwa surga ini tidak sama dikuatkan dengan pendapatnya bahwa itu bukan surga melainkan bagian dari taman khusus di langit. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila belum puas dengan jawaban saya. Dari teman-teman mungkin mau menambahkan, silakan Ustadz dan Ustazah. ikut ikutan Ustazah. Nah, Ustadz, silakan. Ya, mau banyak yang macam itu. Kalau seandainya Nabi Adam itu nggak salah, kita Afwan pasti Ustadz, akan suaranya belum jelas ya, Ustadz Afwan. iya. Kan banyak kalau seandainya iya, kalau seandainya Nabi Adam nggak salah, itu kita akan ada di surga. Ini gara-gara Nabi Adam salah, maka kita masih ada. Nah itu kan seperti itu salah atau benar gitu. Baik Ustadz. Yang betul, iya, yang tadi itu ada apa namanya surga. Ada yang mengatakan bukan surga orang-orang iman tapi taman. Ada yang mengatakan memang surga gitu. Cuman janggalnya itu kan iblis sebelumnya juga masuk surga katanya. Sebelum durhaka iblis juga masuk surga. Karena durhaka nggak mau sujud dengan Nabi kepada Nabi Adam, maka iblis dinyatakan durhaka kemudian keluar dari surga. Apakah itu benar atau salah? Di Qurannya kan juga ada. Baik. Jadi yang ngatain seperti itu berlandasan apa gitu? Kok di surga ada iblis gitu? Padahal iblis sebelum durhaka itu kan juga di surga. Nah terus masalah kesalahan Nabi Adam itu gimana gitu? Kan katanya Nabi itu kok
Nabi Adam bisa salah gitu. Kalau ini pelajaran yang kita, ya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, Ustaz, syukran pertanyaannya. Mungkin sedikit yang bisa saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Eh, untuk Nabi Adam sendiri berbuat kesalahan, itu juga bagian dari skenario ilahi ya, bagian dari takdir Allah. Dan untuk salah atau tidaknya, apakah ada manusia, apakah kalaupun, kalau Nabi Adam nggak berbuat salah nih, nggak ada nih kita tinggal di bumi nih, nggak ada nih manusia nih. Em, Manusia sendiri secara secara yang apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, memang manusia memang ditakdirkan sebagai khalifah di bumi. Jadi Allah juga berfirman, sungguh aku hendak menjadikan khalifah di bumi, yang artinya keberadaan manusia di bumi adalah rencana Allah sejak awal. Jadi mau salah atau tidak salahnya memang bagian dari skenario Allah untuk menciptakan peradaban di bumi ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesalahannya Nabi Adam memang bagian dari skenario Allah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila belum puas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Izin menambahkan lagi ya Ustazah. Boleh, Ustazah, silahkan. Tadi waktu Ustadz Multazam bicara sebenarnya saya agak putus-putus sih, jadi mungkin saya salah nangkep ya atau gimana. Dan pertanyaan dari Ustadz Saiful tadi ya tentang apa sih tadi? Ustaz Tentang Saiful tadi bertanya tentang apakah surga yang ditempatkan Nabi Adam ini sama dengan surga yang memang menjadi surga yang dijanjikan sama Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang beriman. Dan kalau misalkan emang itu di surga, kenapa ada iblis menggoda gitu ya? Benar. Nah, di situ di surat Al-A'raf itu kan ada ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kondisinya itu setelah Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga, iblis tuh bisa memberikan waswas ya, fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya'anhuma mauriya'anhuma min sawatihima. Nah, di situ kan iblis bisa memberikan waswas ya kepada Nabi Adam tentang untuk memakan buah khuldi, karena saya setuju dengan yang tadi dikatakan sama Ustadz Multazam, karena pada saat itu iblis kemungkinan besar juga ada di surga gitu. Jadi dia ada di surga, dan kenapa Nabi Adam bisa tergoda karena di satu tempat yang sama gitu. Sedangkan nanti setelah kita wafat gitu kan, dan insya Allah semoga gitu dimasukkan ke dalam surga, nah iblis sudah tidak ada di surga lagi, dia udah forever lah gitu di neraka. Di neraka. Jadi untuk mengulang seperti kisah Nabi Adam itu mungkin enggak terjadi lagi, karena penggodanya tuh sudah di, ditempatkan di tempat yang berbeda dengan manusia-manusia yang anak cucu Adam ini yang telah melalui ujian dari Allah dan akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Gitu sih kalau menurut saya. Itu ada di surat Al-A'raf halaman kedua kalau nggak salah kisahnya, tentang iblis yang memang sudah ada di surga pada saat Nabi Adam ada. Izin menambahkan Kak. Mohon maaf tadi Boleh, terputus ya. Ustazah, silahkan. Ya, menambahkan dari Kak Adinda tadi, Kak Dinda ya. Dari Kak Dinda terkait posisi iblis ini beneran nemenin Nabi Adam di surga atau memang ada di mana begitu. Nah, jadi sebelum peristiwa Nabi Adam ada di surga sendiri, kan ketika penciptaan Nabi Adam itu iblis diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam, bukan sujud penghambaan ya, tapi sujud yang sebagai penghormatan lah begitu. Nah, tapi iblis ini kan menolak. Karena penolakan dan kesombongannya itulah iblis diusir dari mana teh? Diusir dari surga juga di situ ceritanya kan. Nah, tapi iblis ini punya hak prerogatif apa? Boleh menggoda manusia. Nah, disitulah dia berperan, di mana saja kamu berada saya goda gitu. Mungkin itu yang menjadi sedikit menjawab dari pertanyaan kita nih, sebenarnya iblis ada di mana? Sebenarnya sebelum turun ke bumi iblis masih di mana-mana gitu, masih
masih terserah dia. Dia mau di neraka, mau di mana. Yang penting bisa menggoda pertama kali di Nabi Adam itu. Kemudian sedikit pertanyaan dari saya, mungkin dari kalimat transendensi, salah, transendensi ya Kak ya. Di misi utama kenabian yang ketiga, yakni menghubungkan semua aktivitas manusia dengan Allah. Berarti ada misi paling inti dari kekhalifahan Nabi Adam alaihi salam, yaitu menghubungkan keluarganya kepada Allah, begitu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, penghambaan macam apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Adam alaihi salam, sementara perintah wudhu, perintah sholat, dan perintah-perintah ibadah itu kan banyak turun ketika masa Nabi Muhammad SAW. Begitu. Seperti apa ya penghambaannya? Apakah dengan berzikir? Apakah hanya dengan tadabbur alam? Saya agak berhayal lagi di situ. Bagaimana kira-kira Nabi Adam beserta keturunannya itu apa namanya menghambakan diri kepada Allah? Terima kasih, Kak. Oh, untuk penghambaan tersendiri karena belum ada syariat sholat dan lainnya ya Ustazah. Untuk pondasi pertamanya mungkin memang benar-benar memurnikan tauhid. Jadi memurnikan bahwa ini loh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita adanya di bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin untuk penghambaannya seperti apa dari sedikit referensi yang saya baca, penghambaan yang bisa diajarkan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya yakni adalah memurnikan tauhid, mengesahkan Allah. Seperti itu saja. Ada Terima yang ingin kasih ditambahkan? Kak Adela jawabannya. Sama-sama, Ustazah. Kurang lebih 15 menit lagi, jadi bisa langsung saya serahkan kepada Ustadz Zakaria. Udah selesai. Insya Allah sudah cukup Ustadz. Oh ya, saya menyimpulkan aja ya dari hasil diskusi teman-teman, menarik ya. Tapi kontribusi Indonesia hanya ada di makalah ya, tidak ada dimunculkan ide-idenya ketika diskusi. Tadi baru sampai ke relevansinya aja Ustadz. Ya. Padahal di Indonesia itu ada ada penemuan yang sangat menarik ya. Nama penemunya Eugene, Eugene apa gitu. Abad 18-an, khususnya di pertama dia di Sumatera, kemudian ke Jawa Timur. Trinil itu di mana? Jawa mana Trinil? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Trinil. Ya intinya dia menemukan fosil tengkorak ya. Karena dialah ilmuwan pertama yang menemukan tengkorak yang unik atau disebut juga dalam ilmiahnya Homo erectus. Erectus. Kalau melihat dalam Al-Baqarah ayat 30 itu dalam Al-Quran, ini mengindikasikan arahnya ke sana itu. Di saat Tuhan, ceritanya gimana? Kalau Tuhan pernah gagal terlalu kasar ya. Tapi skenario Tuhan itu memang gagal menciptakan suatu makhluk yang mirip manusia. Karena kan diksi di situ kan begitu. Ada protes ya, protes dari makhluk Tuhan itu malaikat. Kenapa sih kau buat apa namanya makhluk yang hobi ya merusak? Pokoknya mau suka merusak bumi inilah, menumpahkan darah. Kemudian Tuhan Tuhan membantah ya, disclaimer. Udah diam aja. Aku nih mau menciptakan makhluk yang lebih keren lagi lah. Kira-kira begitulah. Lebih keren lagi lah, lebih modern lah dari makhluk sebelumnya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Kita menafsirkan bahwasanya memang ada makhluk yang mirip manusia ya, sebelum manusia itu pintar ya. Tadi dijelaskan juga ada ayat manusia yang diajarkan Tuhan tuh walamal adam asma kullaha ya. Pintar dia. Ya, sebelumnya belum pintar. Yang memang dia hidupnya di alam semesta ini, di bumi ini ya suka berpindah-pindah, merusak ya.
sering bertikai, menumpahkan darah. Karena penemuan yang ada di Jawa Timur, Sumatera itu oleh Eugen ini itu disebut Homo erectus itu yang manusia yang belum belum pintar. Sampai nanti kemudian ditemukan lagi namanya Homo Homo sapien. Homo sapien itu adalah manusia yang sudah cerdas atau makhluk makhluk yang sudah cerdas. Ada penelitian yang mengatakan bahwasanya Homo erectus itulah bagian dari nenek moyang Homo sapien. Homo sapien itu kalau dalam teologis itu itulah Adam alaihissalam itu Adam. Jadi Adam itu keyakinan agama-agama Abrahamik, ya. Agama-agama teologis lah. Bahwasanya manusia pertama itu adalah Adam. Adam ini kalau dalam bahasa ilmiahnya Homo sapiens, ya, yang sudah tercerdaskan lah, yang sudah pintar. Nah, nenek moyangnya itu Homo erectus. Cirinya kan khasnya itu, misalnya Homo erectus tuh volume otaknya itu ya nggak sampai lah 1000 cc ya. Kayak kayak motor balap GP ya. Motor GP itu berapa cc? 1000 cc apa 10 cc? Motor GP itu kan 1000 cc ya. Jadi otaknya erectus itu nggak sampai 1000 cc itu. Kalau Homo sapiens itu di atas 1000 cc, jadi lebih pintar dia. Nah, itu Homo sapiens. Atau disebut juga manusia modern lah. Ternyata memang dibahas juga ya. Ada penelitian siapa tuh yang evolusi yang Charles kontroversi Darwin. itu. Darwin ya. Apa namanya? The Origin of Species ya. Nah, Darwin itu kan meneliti bahwasanya memang begitu perkembangan manusia. Bahkan ada yang lebih lama lagi ya. Jauh sebelum Erectus tuh. Yang volume otaknya pun 500 nggak sampai 500 cc itu. Australopithecus dia. Itu sebelum lagi Erectus tuh, Australopithecus. Jadi ada tiga misalnya. Australopithecus ini jauh sebelum Homo erectus ini. Kemudian baru Erectus, baru Sapiens. Sapiens itu yang mengindikasikan bahwa itu Nabi Adam ya. Kemudian di ayat kitab suci juga disebutkan Tuhan itu pernah loh mengutuk orang-orang Yahudi itu jadi monyetnya. Jadi ini clue ya, clue bahwasanya memang bisa jadi ya. Kalau bisa jadi itu kan bisa jadi tidak, bisa tidak, bisa jadi betul, bisa jadi salah kan. Bisa jadi, ada kan ayat Al-Qur'an ya, Yahudi yang melanggar melanggar larangan dari Tuhan itu dikutuk jadi monyet. Jadi artinya bisa jadi ada kemungkinan memang nenek moyang manusia kalau secara penelitian itu bisa menguatkan juga itu memang indikasinya kepada ordo ordo apa ya ya kera kan kera. Karena kitab suci mengatakan juga ya Tuhan itu mengutuk manusia khususnya agama Yahudi itu bisa jadi monyet gitu. Kemudian melihat dari Al-Baqarah 30, Tuhan itu ya apakah itu skenario Tuhan membuat proses dari yang tidak sempurna menjadi sempurna atau itu disebut gagal itu Tuhan lah yang tahu ya. Kita hanya bisa mentafsirkan. Yang jelas itu dalam diksi ayat 30 itu Tuhan itu membantah makhluknya malaikat itu bahwasanya ini aku ciptakan lebih keren lah dari makhluk sebelumnya. Nah, jadi kalau melihat penelitian dalam biologi tadi Darwin tadi itu ya bisa jadi ya kita ini manusia ini memang ya memang asalnya memang dari apa namanya dari kera ya. Nah ini meskipun itu mesti mengandung reaksi reaksi itu meskipun manusia juga dibilang siapa yang keturun dari kera nah, ada yang mau tapi ya secara penelitian itu ya memang begitu gitu. Ya seharusnya dibahas dengan penelitian juga. Jadi kalau penelitian ilmiah kitab suci itu kan secara teologis ya. Kalau kitab suci itu lebih kepada keyakinan. Beda dengan ilmiah. Kalau penelitian ilmiah itu mereka tidak keyakinan, tapi ada yang dilihat. Ya apa fosil nih? Tadi kan fosil tadi menemukan fosil tadi Eugen tadi kan menemukan fosil. Fosil yang ada di Jawa Timur tadi dimulai dari Sumatera, kemudian diambil fosil tengkorak ya. Kemudian dapat lagi fosil yang ada di Afrika, ya, Afrika. Sampai nanti Homo sapiens itu fosilnya ada di Maroko itu. Ya, dari ujung ke ujung ya. Indonesia kan timur. Maroko yang paling barat itu sapiensnya. Itu gimana bagaimana migrasinya itu? Erectusnya ditemukan di Indonesia. Jadi kalau bicara tentang evolusi itu pasti meneliti rujuk kepada penelitian si Eugen itu yang menemukan fosil yang ada di Trinil tadi itu. Mulai dari Sumatera dia dia sisir, kemudian sampai ke Jawa Timur ada fosil yang langka meskipun mengandung perdebatan. Homo sapiensnya ditemukan di Maroko itu.
di Maroko. Sampailah berarti kalau Homo sapiens seperti Adam. Sementara Adam kita tahu setelah dia diturunkan ke bumi itu ada yang mengatakan turunnya di India kan. Di Sri Lanka. Ada penelitian mengatakan seperti itu, Sri Lanka. Tepatnya ketika Nabi Adam itu turun ke muka bumi itu fosil peninggalan tapak Nabi Adam itu dengan keyakinan orang sekarang itu ada di Sri Lanka, tepatnya di Gunung Baus ya. Gunung Baus. Gunung Baus itu adalah gunung yang salah satu terbesar di Sri Lanka. Itu ada semacam Adam's Peak ya, telapak atau telapak Nabi Adam. Kebetulan di Sri Lanka itu ada beberapa agama ya. Ada Muslim di situ, ada Buddha, Buddha Sinhala, kemudian ada Kristen. Nah, tiga komunitas ini beda-beda nih. Mengatakan tapak ini kalau dia Muslim karena dia Muslim dia katakan ini adalah ya, tapaknya Nabi Adam. Kalau Buddha dia mengatakan ini tapaknya Siddhartha Gautama. Ya kalau yang Kristen yang mengatakan tapak ini adalah tapaknya Santo Claus. Sinterklas apa Santo Claus? Ada bilang Sinterklas dan Santo Claus. Setahu saya Sinterklaas. Santo Claus ya. Karena kalau Santo itu adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang mulia, yang suci. Untuk laki-laki. Kalau yang perempuannya Santa, Santa Maria, Santo Santo Thomas ya, Santo Claus. Nah, ini perspektif itu. Tapi jelas ada itu tapak yang sangat besar sekali di puncak dari Gunung Baus yang Sri Lanka. Disitulah diyakini Nabi Adam turun. Sementara Adam dilabelin adalah Homo sapiens. Fosil yang pertama kali ditemukan adalah di Maroko. Ya, jadi pertanyaan, kapan Nabi Adam mulai ke Maroko? Nah, juga pertanyaan besar juga tuh. Kapan Nabi Adam ke Maroko? Karena kalau dalam beberapa riwayat ya, kita bilang apakah itu Israeliat atau dongeng, setelah dia sampai di bumi itu dia mencari istrinya, kemudian bertemu di Jabal Rahmah, tempat apa kalau musim haji itu saking keyakinan ini mendunia, khususnya orang-orang Muslim, kalau sampai di Jabal Rahmah itu banyak dibuat polan, love, polan itu biasanya tembok yang putih itu kan banyak sekali itu ya. Nah, Benar, setiap Kak, momen benar. musim haji itu kadang petugas-petugas haji itu capek mengecat tembok yang putih yang diyakini disitulah tempat Nabi Adam itu bertemu dengan istrinya, dengan membuat nama di situ dengan pasangan katanya supaya hubungan langgeng sampai hari kiamat. Itu keyakinan sudah mendunia bukan hanya di Indonesia ya kan? Karena disitulah tempatnya rahmah. Kan banyak kita lihat ya. Ini dengan ini gitu di apa nama setiap musim musim haji ya di Jabal Rahmah itu. Di situ dikatakan di tempat pertemuan pertemuan Adam dan Hawa. Adapun Hawa turunnya di Jeddah. Kemudian dirujuk kepada etimologinya kan secara bahasa. Jeddah itu adalah nenek pertama atau moyang manusia pertama. Nah, itu bisa bisa dibahas apakah itu apa dasarnya itu apa ya? Apakah hanya pelabelan nama? Tapi yang jelas kalau kita meneliti manusia pertama ini pasti melalui fosil. Nah, beda tadi agama. Kalau agama dia tidak butuh fosil, itu beda. Beda ilmu pengetahuan dengan ini, dengan agama. Agama yang paling duluan itu adalah keyakinan. Keyakinan dia tidak butuh yang namanya data-data ya. Karena kalau agama butuh data, bingung juga kita nih, kita yang beragama ini. Sempat ditanya sama orang ilmuwan, mana data Tuhanmu itu bahwasanya dia punya tempat tinggal? Oh, mana kita bisa buktikan kan? Bagi yang ilmuwan itu yang terlihat. Ya. Masalah Tuhan itu di mana? Apakah kita pernah berjumpa Tuhan? Saya sendiri pun tak pernah jumpa Tuhan. Apakah ada jaminan orang yang alim sholat tahajud cuma kemudian dia panjang jenggot atau pernah berjumpa Tuhan? Saya nggak tahu juga. Intinya Tuhan itu tidak pernah terlihat. Terus kenapa kau beragama? Ya, keyakinan. Nggak bisa, kamu pakai ini. Meskipun Anda mengatakan agama, ini kan kalau enggak agama tuh harus pakai akal, itu kan framing saja. Agama itu nggak butuh yang itu. Agama itu adalah ya keyakinan atau bahasa bahasa apa? Nah, bahasa ilmiahnya apa? Apa? Apa bahasa ilmiah itu? Keyakinan dulu buat ilmu pengetahuan. Eh, credo ut intellegam. Nah, itu deh. Credo ut intellegam. Yakin dulu baru ilmu pengetahuan itu datang. Jadi yakin dulu nggak bisa pakai pakai data.
Kalau ilmu pengetahuan tidak bisa. Ilmu pengetahuan mengatakan setiap data itu isu yang beredar tanpa data itu disebut adalah mitos. Sementara ilmu pengetahuan itu jatuhnya logos. Maka antara mitos dan logos ini kan saling bertikai ya. Mitos dan logos. Mitos itu ya keyakinan. Logos itu adalah data. Makanya kalau dikaitkan antara kitab suci kita Al-Quran dengan data, nah ini yang mengandung tadi itu perdebatan. Tapi kalau dikaitkan juga, muncul tadi Homo erectus. Muncullah Australopithecus tadi. Australopithecus di Afrika, kemudian Erectusnya itu di Nusantara, baru Homo sapiens ada di Maroko. Artinya, bisa jadi keyakinan orang yang di Gunung Bau setelah Adam itu turun itu, dia tidak turunnya di Sri Lanka, tapi ada di Maroko. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga, bisa jadi turunnya di Sri Lanka, kalau melihat datanya, kemudian wafatnya di Maroko. Nah ini harus mengandung perdebatan juga ya. Perdebatan juga. Bisa matinya jadi di Maroko. Kenapa bisa jauh seperti itu? Teknologi pada saat itu tidak ada. Transportasi belum secanggih sekarang yang ada pesawat terbang. Kok bisa begitu jauhnya Adam itu dari Sri Lanka, kemudian sampai ke Maroko yang paling timur. Nah, kalau dirujuk secara ilmiah juga masuk akal. Kenapa? Karena pada saat itu memang kita bilang kalau dalam penelitian laut itu belum ada atau air itu belum 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 banyak. Sekarang kan bumi ini kan berapa pertiganya itu kan adalah laut ya. Lebih banyak lautannya daripada daratannya. Lautan yang banyak seperti itulah sisa-sisa dari ada keyakinan banjir bandang yang pernah dialami oleh Nabi Nuh. Alaihi salam. Jadi kalau dulu banyak daratan. Jadi bukti kekuasaan Tuhan itu dengan keyakinan laut yang sekarang kita lihat lebih banyak daripada daratan itu kemurkaan Tuhan terhadap umat manusia yang tidak yakin padanya. Makanya muncullah banjir bandang ya yang sangat besar itu pada masa zaman Nabi Nuh. Kan itu. Artinya sebelum peristiwa banjir bandang eh, itu kan kalau dilihat ayatnya apa? Ayat Nuh ya. Ayat ayat Hud. Di Hud itu ada cerita Nabi Hud itu mengandung cerita Nabi Nuh ada di situ. Ya, Nabi Hud, Nabi Soleh ada di situ di surah Hud ya. Surahnya Hud tapi mengandung cerita beberapa nabi ya. Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh itu cerita ada di Hud itu. Itu kan bumi itu kan dibocorkan lah. Parot Tanur itu Parot Tanur itu dibocorkan. Jadi semacam bumi itu ada 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 lapisan yang menyimpan air di situ yang sangat tebal. Sebelum itu ditipiskan atau dibocorkan, itu bisa menyimpan air yang sangat banyak sekali ya. Dengan kejadian diluvian itu, banjir bandang itu, yang tadi tempat dapur Parot Tanur yang menyimpan air itu tipis. Sehingga bayangkan tuh dari atas, ya kan dikatakan, wahai air, ghidul ma, tahan air yang di atas, kemudian keluarkan yang ada di bumi itu kan atas bawah keluar semuanya. Jadi menipislah lapisan yang menyimpan air tersebut. Jadi begitu besarnya banjir bandang yang terjadi pada zaman zaman Nabi Nuh. Dan ini juga mengandung pertanyaan juga apakah eh, banjir itu global atau skalanya hanya lokal saja. Karena kalau lihat lokal peninggalan peninggalan daratan ya yang diapit oleh dua sungai dengan peradaban paling terlama itu secara penelitian yang sudah banyak dibenarkan itu adalah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia itu peradaban yang paling lama yang memang daratan Mesopotamia ini diapit ya oleh dua dua sungai Tigris dan Efrat. Nah, hanya kalau Tigris dan Efrat berarti tubuh Nabi Adam tuh kecil sekali.
Tapi kalau ada mengatakan orang-orang dulu itu besar, itu karena radiasi sinar matahari. Jadi karena radiasi sinar matahari itu dia masih lapisan air ini masih tebal, jadi untuk masuk ke dalam bumi itu agak sedikit berkurang sinar radiasinya, ultravioletnya. Sehingga tubuh manusia yang tidak terkontaminasi dengan sinar radiasi matahari secara kuat itu lebih tinggi-tinggi, usianya lebih lebih apa namanya? Lebih lebih panjang-panjang. Bisa jadi sebelum peristiwa banjir bandang itu boleh jadi orang-orang dulu memang besar-besar ya. Ya besar-besar. Kenapa terus kecil, Pak? Ya gara-gara itu tadi lapisan yang ditipiskan itu membuat sinar radiasi matahari itu lebih kuat masuk ke bumi dan berdampak kepada manusia nih, umurnya pendek, ya, kemudian usianya juga pendek. Ah, tapi itu perlu perdebatan lagi, perlu dibuktikan lagi. Nah, itu yang pertama ya. Masalah mudah habis pula nih. 19. Yang kedua, masalah yang terakhir ya, kebebasan. Ya. Ide dari Abadam ini adalah kebebasan. Jelaskan juga tadi di makalah, kebebasan liberal, fitrah manusia yang memang bebas ya, bebas yang tidak ingin dikekang, yang pemikirannya, keinginannya itu tidak bisa dibatasi oleh sesuatu. Nah, ini yang terjadi dalam dalam Al-Baqarah 30 itu juga 30 31 apa 32 yang dikatakan Adam itu tidak boleh mendekati pohon larangan, diberikan Tuhan silakan saja nikmatin yang ada di sini. Tapi dalam teologi psikologi itu ada namanya manusia itu fitrahnya itu curiosity. Ide curiosity itu rasa ingin tahunya itu sangat besar. Kenapa Tuhan melarang aku untuk tidak boleh mendekati ini pohon? Itu memang fitrah kita, bebas berpikir, tidak bisa dikekang-kekang. Dan dia melawan kan, melawan. Jadi antara langit itu Tuhan, dia itu adalah simbolik dari bumi, dia melawan. Kenapa Tuhan melarang aku untuk tidak mendekati itu pohon? Meskipun diceritakan Al-Quran godaan dari istrinya, dan tapi intinya itu melawan dia. Sehingga dia dekati pohon itu, kemudian dia terkena hukuman. Dan ini berdampak kepada manusia-manusia setelahnya. Misalnya Ibrahim ya. Ibrahim juga begitu melawan, nggak percaya. Intinya manusia ini tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan aturan. Makanya turun agama. Agama itu kan tidak, agama beraturan. Artinya manusia ini bebas, nggak ada aturannya gitu. Makanya dikasih agama supaya teratur. Sudah dikasih agama pun Ibrahim saja yang dianggap bapak para nabi juga melawan. Di ayat apa itu yang dia nggak percaya Tuhan itu, ya dia Ibrahim ini nggak percaya Tuhan itu. Ya ibarat dia Tuhan itu kayak manusia yang bahkan dia tantang Tuhan tuh. Ya kalau you Tuhan, cobalah you hidupkan matikan tuh bisa enggak bilangnya. Oh mak Tuhan sakit hati. Ya kan susah juga kita bilang Tuhan sakit hati ya. Ayat apa itu? Kau nggak yakin aku tuh Tuhan bisa hidupkan matikan? Nggak yakin aku. Nah, cuma berapologi Ibrahim ya. Bukan ndak yakin. Ya, ngelesnya manusia kan begitu. Bukan ndak yakin. Aku yakin. Cuma cobalah kau buktikan. Ah, itu manusia itu butuh data loh. Maka Tuhan marah. Oh, coba kau ambil burung itu. Kau ambil burung. Di ayat berapa itu? Saya lupa. Pokoknya ada cerita itu. Dia ambil burung itu 4 ekor tuh. 4 ekor coba ambil burung itu. Ngapain? Udah kau ambil aja. Kau cincang-cincang mutilasi saja. Dimutilasi sampai 500 bagian. Yang kayak mungkin yang kayak di apa tuh? Yang baru-baru ini yang 500 bagian dicincang tuh. Kayak di mana tuh? Yang di Jawa Timur. Wah, dicincang sampai ribuan sampai tulang belulangnya semuanya. Dipacet, Empat, ah, dipacet ya. dipacet. Nah, dipacet itu. Jadi dicincang total itu. Cincang semuanya udah. Sekarang 4 masing burung itu masing-masing bagiannya kau letakkan terserah di mana saja. Jadi dicampur aduknya itu. Baru tinggal kau panggil saja. Ya Cina kasak ya. Kemudian dia panggil lagi burung itu, bersatulah burung itu. Tapi kalimat pertamanya, awalam tu'min, nggak percaya sama aku. Jadi seolah-olah Tuhan itu marah nih sama Adam nih. Ngeyel banget nih manusia ini, kira-kira gitulah. Ini turunan dari Adam kan. Nah, karena kebebasan manusia untuk berpikir butuh data itu.
Akhirnya muncul kan nanti ide agnostik. Ya, itu awal ide agnostik kan begitu. Dia itu selalu penasaran, nggak tahu, dan selalu menentang. Saya rasa itu saja kesimpulan dari saya. Masalah bahasa nanti panjang lagi itu, cerita bahasa bahasa dulu. Nanti silakan di ditutup lah. Closing statement maka lah. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan atas kesimpulan yang disampaikan. Baik, Kak, saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih banyak juga, jazakumullah khairan kepada para ustadz dan ustazah yang sudah berusaha bertanya dan menambahkan tadi beberapa materi yang disampaikan. Untuk pertanyaannya, mungkin boleh di tadi yang bertanya boleh private chat ke saya ya Ustadz dan Ustazah ya, biar nanti saya rampung pertanyaan-pertanyaan hari ini. Jadi baik, insya Allah kami tutup, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipoto kita kelas. Dihitung ya. Oke, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Foto gantengnya mana? 1, 2, 3. Oke. Selesai. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih absennya bisa dilihat di YouTube ya. Assalamualaikum, sampai ketemu kita di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.